Oke, balik lagi di Garda Teologi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa Muhammad bukan nabi bagi umat Kristen. Kali ini akan kita nonton video dari Pak Bambang Nursena ya, paparan Bambang Nursena soal hal ini di dalam sebuah forum diskusi, dan ada beberapa pertanyaan dari audiens yang ada di situ, dari umat Kristen sendiri mempertanyakan kenapa ada beberapa pertanyaan tentang mengapa umat Kristiani tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah atau tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Ada beberapa alasan di dalam pengajaran Kristen sendiri. Begitupun di dalam isi Alkitab itu sendiri, dan selama ini banyak klaim tentang Muhammad disebutkan atau dibuatkan dalam Alkitab, dan di sini sama sekali tidak benar hal tersebut. Banyak dari teman-teman kita yang mengatakan hal demikian, tapi itu bisa kita bantah ya kawan-kawan, karena memang tidak ada nubuatan tentang hal itu. Dan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang apa sebenarnya, kenapa sebenarnya umat Kristen itu tidak mengakui Muhammad sebagai seorang utusan Allah. Itu memiliki banyak alasan, tapi kali ini kita akan mendengar paparan seorang pakar ya, pakar kristologi atau pakar teologi lah, Pak Bambang Nursena ya, dalam sebuah sisi tanya jawab di channel Pijar TV ya. Oke, kita langsung aja menyaksikan videonya ya. Mengapa Muhammad bukan utusan Allah bagi umat Kristen? Nah, di sini kita nonton sesi tanya jawabnya ya. Oke teman-teman, mari kita nonton. Ini yang menarik nih. Ada pertanyaan di dalam iman saudara kita Muslim, Islam, mereka juga mempercayai bahwa sosok Yesus atau yang mereka sebut Isa itu adalah juga Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Nah, pertanyaannya adalah, dalam eskatologi Islam, Imam Mahdi itu sama tidak dengan konteks dari konsep dari kekristenan? Ya, itu termasuk salah satu problem dalam dialog. Karena apa? Nah, di sini di pertanyaan pertama itu ada salah satu audiens di sini yang menanyakan apakah Imam Mahdi itu sama dengan Isa Al-Masih nanti. Nah, di sini ada dua perspektif yang ingin dijelaskan oleh Pak Bambang Nursena ya. Yang perspektif pertama ada yang hadis-hadis yang dijelaskan oleh Pak Bambang nanti, bahwa ada yang menyamakan, ada juga yang membedakan bahwa Imam Mahdi itu sendiri adalah keturunan Muhammad nantinya, dan ada juga yang mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Yesus itu sendiri, hakim yang adil ya. Oke, kita langsung nonton aja ya paparan dari Pak Bambang Nursena. Kadang-kadang orang sendiri juga ikut-ikutan dengan menyebut Imam Mahdi itu beda dengan imam besar. Imam besar itu konteksnya konteks upacara korban, yaitu Kohen Hagadol, ya, Iskahin bahasa Arabnya. Sementara Imam Mahdi itu adalah dalam konteks Islam itu imam pemberi petunjuk, imam penunjuk jalan, gitu. Makanya itu ya, Imam Mahdi itu imam pemberi petunjuk. Dalam iman Kristen, Yesus bukan sekedar pemberi petunjuk, dia adalah jalan itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia sendiri adalah jalan yang kita bisa kembali kepada Tuhan, kepada Allah, ya, kepada Bapa Surgawi. Kemudian istilah Imam Mahdi itu banyak sekali tersebar dalam berbagai macam hadis Nabi Muhammad. Salah satunya misalnya diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Yusika min asa minkum an yalqa Isa ba'na Maryam imama mahdiya wa hakaman adlan. Yang artinya bahwa sungguh telah dekat di antara kalian bahwa Isa itu akan segera datang sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil.
soal istilah hakim yang adil itu saya kira sama. Kalau kita dalam pengakuan iman itu dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati, itu konsepnya sama. Tetapi khusus untuk Imam Mahdi itu beda. Dan Imam Mahdi sendiri di dalam hadis itu ada dua versi. Ada hadis-hadis khususnya yang dianut orang-orang Syiah. Imam Mahdi itu adalah sosok keturunan Nabi Muhammad sendiri yang akan datang pada akhir zaman. Ini eskatologi Islam. Nah, di sini Pak Bambang juga menjelaskan bahwa kalau di pemahaman kaum Syiah, Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Muhammad ya. Karena ada dua versi di sini, dua hadis yang berbeda juga. Entah yang mana yang sahih, mana yang doif ya. Tapi pemahaman tentang kedua hal ini itu akan kita lihat dari paparan dari Pak Bambang Nursena ya, bagaimana menyikapi hal ini gitu kan. Oke, lanjut. Tetapi ada hadis-hadis yang khususnya diperkenalkan oleh kaum Sunni. Imam Mahdi itu Isa sendiri seperti hadis riwayat Ahmad tadi. Isa ba'na Maryam itu imam mahdiya wa hakaman adlan. Di sini Isa sendiri adalah Imam Mahdi. Kemudian hadis yang lain dari riwayat lain dikatakan bahwa la mahdiya ila Isa ba'na Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Jadi ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah Isa, ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah keturunan Muhammad. Ya, dan ini di dalam hadis itu bisa kita sendiri lah, karena sekarang online kita bisa mencari tahu tentang informasi tentang konsep itu. Nah, itu dia dua konsep yang berbeda, bahwa ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri, dan ada juga kaum Syiah utamanya mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berbeda dengan Isa Al-Masih. Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Muhammad sendiri nantinya di akhir dunia ya. Dan menurut pemahaman Kristen, kalau Yesus Kristus itu sekedar Imam Mahdi, itu tidak benar dari paparan yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang Nursena ya. Karena Yesus itu tidak sekedar pemberi petunjuk, tapi dia juga adalah jalan keselamatan itu sendiri ya. Kita lanjut. Iya, Bapak saya mau tanya, jadi apakah kita umat Kristen akan salah apabila kita memahami gelar Yesus sebagai Rasul? Misalnya ada pertanyaan dari teman kita umat Islam, bahwa Rasul kita itu Muhammad, sedangkan dari umat Kristen Rasul kita itu Yesus. Jadi pendapat Abah itu bagaimana? Nah, ini sering penanya ini bagus ya. Dia mempertanyakan apakah Yesus itu adalah rasul orang Kristen dan Muhammad itu adalah rasul orang Muslim ya. Dan banyak pertanyaan dari kawan-kawan di seberang juga yang mempertanyakan itu. Tapi ya kita dengarkan dulu jawaban sanggahan dari Pak Bambang Nursena ya. Kalau dipahami rasul dalam pengertian kitab Ibrani memang iya, itu teksnya jelas Yesus itu adalah rasul menurut surat Ibrani. Tetapi kalau dipahami rasul kemudian disamakan dengan rasul dalam pandangan Islam, saya kira ya tidak. Karena apa? Kalau dalam pandangan Islam, yaitu tadi rasul itu adalah nabi yang wajib menyampaikan itu kepada umat. Dan ini memang berbeda. Jangan hanya gara-gara kita ini mau toleran ya, tapi kemudian batas-batas pemahaman teologis itu kemudian dipaksakan untuk tidak sama, gitu. Untuk tidak berbeda, harus sama. Kita memang tidak sama, tapi harus bisa bersama-sama. Sebab kalau dipahami Rasulku adalah Muhammad, Rasulmu adalah Yesus, lalu orang mengatakan, lah ini kan Alkitab sendiri mengatakan Yesus Rasul kok. Hendaklah orang mengakui bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang engkau utus. Lah ini kan sama saja dengan la ilaha illallah Isa Al-Masih Rasulullah. Dalam pemahaman Islam tentu ini berbeda. Memang Yesus itu diutus. Kata utusan itu muncul satu kali. Tapi aku diutus Bapa, Bapa mengutusku itu berkali-kali. Sebagai kata kerja. Tapi kata sifat hanya muncul satu kali. Saya kira itu. Baik, Abah, terima kasih. Ya, Bapak. Nah, itu jawaban dari Pak Bambang Nursena ya. Bahwa tidak benar hal itu kalau kita misalkan berpikir mau toleransi ya, tidak bisa bahwa kita mengakui sesuatu yang tidak berdasarkan iman kita. Karena Yesus sendiri itu bukan hanya sekedar pembawa pesan ya, dia benar adalah seorang utusan, tapi dia bukan sekedar nabi.
seperti pemahaman Islam pada umumnya ya. Jadi dia adalah jalan keselamatan juga, bukan sekedar utusan saja. Dia juga bisa disebut guru, bisa disebut rasul, dan dia juga adalah pemberi keselamatan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Dalam konteks Ibrani 7 tentang Kristus dan Melkisedek, seringkali kita membandingkan antara Kristus dengan Melkisedek. Ya, mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai siapa sih sosok Melkisedek ini, Pak? Sebab ada ayat yang berbunyi dalam Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Bukankah ini lebih hebat daripada Yesus? Nah, ini juga nih salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan ya dalam sesi tanya jawab, atau mereka sering memberikan pertanyaan seperti ini, bahwa Melkisedek itu bukankah dia juga persis dengan kisah hidup Yesus, misalkan yang tadi dijelaskan sama Bapak ini ya. Nah, apakah tidak lebih hebat gitu kan Yesus itu dari Melkisedek gitu kan? Nah, di sini kita dengar dulu jawaban dari Pak Bambang ya soal ini. Ya, jadi maksudnya Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu aja nggak disebut Tuhan. Kenapa Yesus punya? Yesus hanya nggak punya bapak aja disebut Tuhan. Itu gimana Bapak? Ini saya teringat dengan apa? Satu buku kuno sekali yang saya baca waktu saya masih SMA. Judulnya itu Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Ini karya dari Kiai Haji Bahaudin Mudari. Dia rupanya dialog dengan seorang pemuda Katolik, dan akhirnya pemuda Katolik ini mu'alaf. Yang Anton Widuri itu ya? Antonius Widuri, makanya ada lagunya. Widuri ada lagunya. Itu hanya intermezzo. Itu hanya intermezzo. Tapi artinya gini, saya menghormati setiap orang yang memilih karena kesadaran pilihannya. Itu kan hak asasi manusia. Mau ada orang mu'alaf, mau ada orang pindah agama, ya biar saja. Itu kan pilihan bebas. Cuma kalau ada orang yang jadi Kristen karena bertobat, ya jangan dihalangi. Kan itu kan kebebasan beragama kan fair toh. Kalau ada orang mu'alaf kita sambut, kenapa kalau orang di Kristen kok tidak disambut, itu dipersulitkan gitu kan? Sebab bagi orang Muslim mungkin kata meninggalkan Islam itu murtad, tapi bagi orang Kristen itu bertobat kan itu kan? Itu tinggal dari sudut pandang mana. Nah, yang menarik dari Kiai Haji Bahaudin Mudari itu mengatakan gitu loh, kenapa Isa itu hanya tidak berbapa aja kok disebut Tuhan? Padahal Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak pernah disebut Tuhan, hidupnya tak berkesudahan dan seterusnya. Ini sebuah apa ya? Sebuah idiom yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Makanya membaca kitab mesti lihat konteks sejarahnya. Yang kedua, dia melihat terjemahan. Terjemahan Alkitab seperti King James Version, NIV, American Standard Bible, terjemahan baru lain ini dikenal sebagai terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah itu sedapat mungkin dia harus cocok dengan idiom aslinya. Misalnya, kalau dibandingkan dengan bahasa Arab ya, ada istilah yang disebut jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bahasa-bahasa Timur Tengah jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dari kata kerja. Kalau jumlah ismiyah itu yang diawali dari kata benda. Jumlah itu artinya kalimat. Kalau jumlah yang kan ada pergeseran makna. Sementara kalau kalimah itu sendiri dalam bahasa Arab artinya kata. Jumlah itu kalimat, kalimat itu kata. Misalnya, Bereshit bara Elohim Hasamayim ve'et sa'aret. Bereshit itu pada mulanya, in the beginning. Di sini kata kerjanya lebih dulu. Ya kan, bara Elohim. Pada mulanya diciptakan oleh Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Langit dan bumi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu ini jadi aneh. Pada awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi, kan akan kemana. Makanya diterjemahkan dengan terjemahan yang lebih cantik ya, lebih luas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah itu pada saat itu. Dalam bahasa Yunani itu disebut
bahwa Melkisedek itu adalah apator, ametor, agenealogetos. Apator tidak berbapa, ametor tidak beribu, agenealogetos tidak bergenerasi, tidak bersilsilah. Itu maknanya bukan dia itu lahir dari batu atau turun dari langit, enggak. Itu ungkapan yang artinya, makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS atau dalam English version atau di dalam sekarang yang paling baru terjemahan bahasa Indonesia Masaki diterjemahkan. Nama bapaknya tidak diketahui, nama ibunya pun tidak diketahui. Begitu juga silsilahnya. Kenapa nggak diketahui? Kalau waktu itu ada di sidang pengadilan ya, dia nggak punya bapak, tinggal mati bapaknya. Itu disebut apator, tidak berbapak. Ibunya siapa? Kalau ibu bapaknya mati, apator ametor. Kalau dia orang kabur kanginan, bahasa Jawa, what is the meaning of kabur kanginan? Nggak jelas identitasnya. Ya itu tadi, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu idiom dari abad pertama. Kenapa dalam konteksnya Melkisedek ini? Karena Melkisedek itu adalah imam sebelum Harun. Dicari di buku imam di Israel sana nggak ketemu, itu memang kakek moyangnya Musa dan Harun kok. Bahkan dialah yang memberkati Abraham. Yaitu di dalam nama El Elyon, Allah yang maha kekal, diberkati seperti itu. Dan Abraham sebagai tanda tunduk kepada orang yang berotoritas lebih tinggi, dia membayarkan persepuluhan. Ya kan? Abraham diberkati oleh Melkisedek. Jadi ketika seperti Yesus, ketika dilacak dari silsilahnya Harun nggak ketemu, maka ayat pasal 3 ayat berapa tadi harus banding dengan pasal 7 ayat 14. Kita bisa melihat di sana, sebab telah diketahui semua berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ya kan? Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi apa? Jadi Yesus nggak sesuai dong, karena dia bukan keturunan Harun, ya, bukan imam Harun. Padahal Mesias itu, Mesias itu harus bermatra 3 tadi, imam, nabi, dia keturunan Yehuda, raja, cocok, menggenapi nubuat Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Raja juga cocok, yaitu firman Tuhan kepada Adonai Tuanku. Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini Raja Mesias. Malka Mesiah dalam beberapa tafsir Yahudi cocok. Tapi imam, dia bukan keturunan Harun. Lalu dasarnya apa? Daud sudah menubuatkan itu. Tuhan sendiri dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Ya, atakon leolam al-ibirati, kau adalah imam selamanya. Jadi kira Yesus itu imam besarnya itu honoris causa. Ya, kalau di Jawa Tengah itu namanya angabei, kan tidak lewat jalur khusus, tidak lewat jalur biasa, tapi lewat jalur khusus. Jadi itu maknanya. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilah, tidak dalam makna memang dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makanya membaca Alkitab itu tidak bisa seperti simsalabim, tidak bisa. Dia harus memakai metodologi yang benar, ya, yang berkaitan dengan sejarah dan juga eksegese yang baik, bukan eisegese, memasukkan makna kita kemudian kita cari ayatnya. Saya kira itu ya penjelasan saya tentang makna Yesus disebut rasul. Dalam perspektif iman Kristen sendiri yang berakar pada pemahaman kitab Perjanjian Lama yang diteruskan oleh para rabi-rabi Yahudi mulai dari zaman klasik sampai sekarang. Jadi berakar pada istilah seliah atau seliha, bukan dalam pengertian Islam. Saya kira itu penting di dalam kita memahami batas-batas ketika kita melihat agama orang lain, tidak boleh dari perspektif kita. Dan sebaliknya juga orang Kristen tidak bisa memahami agama lain dari perspektif Kristiani. Terima kasih. Ya, luar biasa ya paparan dari Pak
Bambang Nursena tentang hal ini. Jadi jawabannya bahwa yang Melkisedek ini tidak bisa dipahamin secara begitu saja ya. Maksud dari Melkisedek tidak berbapak tidak beribu ini maksudnya itu tidak diketahui siapa bapak dan siapa ibunya, atau silsilahnya tidak bisa diketahui. Makanya tadi ada beberapa ayat yang dipaparkan oleh Pak Bambang Nursena bagaimana caranya, kenapa Melkisedek ini dikatakan tidak berbapak tidak beribu. Jadi maksud dari tidak berbapak tidak beribu di situ tidak diketahui siapa bapak dan ibunya, serta bagaimana silsilahnya dia berasal dari mana. Jadi bukan berarti dia tidak berbapak tidak beribu ya. Dan contoh-contohnya tadi sudah diambil gambaran seperti kisah Melkisedek ini ke beberapa ayat yang sudah dijelaskan sama Pak Bambang Nursena ya. Diambil contoh misalnya. Oke, dan untuk siaran kali ini paparan simpel atau sederhana ini kita akhiri bahwa ada beberapa poin ya tadi, bahwa ada beberapa penanya tadi dari audiensnya mengatakan bahwa kenapa Yesus itu bukan sekedar rasul ya, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar utusan gitu kan. Nggak seperti pemahaman yang dipahami oleh saudara-saudara kita umat muslim gitu. Dan yang kedua itu tadi, apakah kita bisa menyamakan Yesus itu adalah rasul dan rasulnya orang Kristen, atau petunjuk jalannya seperti kita orang muslim memahami bahwa Muhammad itu adalah rasul mereka ya. Dan Pak Bambang tadi sudah menjelaskan bahwa tidak demikian. Karena Yesus itu bukan hanya sekedar rasul, bukan sekedar utusan, tapi dia adalah jalan keselamatan itu sendiri ya. Baca di Yohanes 14 ayat 6 ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Mohon dimaklumi ya, karena kita baru mulai siaran ini. Oke. Terima kasih buat yang telah menonton, dan jangan lupa subscribe channel Garda Teologi ya untuk mendukung video-video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.